Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita berjumpa lagi dengan program literasi. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan membacakan cerita tentang tempat-tempat bersejarah. Apa saja tempat-tempat bersejarah itu? Yang pertama, Mekah. Mekah adalah bagian dari Jazirah Arab. Saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kondisi bangsa Arab masih jauh dari nilai ketaatan. Mereka menyembah berhala, mabuk-mabukan, percaya kepada para peramal, dan lain-lain. Akan tetapi mereka masih memiliki sifat yang terpuji. Di antaranya, dermawan, suka menepati janji, menjunjung tinggi harga diri, serta pantang dihina dan dianiaya. Pantang mundur, lemah lembut, dan suka menolong. Sederhana sebagaimana pola hidup orang Badui. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari rahim seorang wanita yang mulia, yaitu Sayyidah Aminah. Nabi Muhammad mengubah seluruh tradisi jahiliyah kepada nilai-nilai Islam yang agung dan luhur. Sayyidah Aminah mengisahkan saat Nabi Muhammad kecil lahir, "Ketika aku melahirkan, dari rahimku seakan keluar cahaya yang terang. Cahayanya menyinari istana-istana Syam." Yang kedua, Syam. Ketika usia Nabi Muhammad kecil, baru sekitar 12 tahun, paman Abu Thalib membawanya untuk berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad juga membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah ke negeri Syam. Saat ini, Syam meliputi negara Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Banyak peristiwa terjadi di negeri Syam. Nabi Ibrahim hijrah ke negeri Syam. Nabi Ismail hijrah ke negeri Syam. Nabi Isa hijrah ke negeri Syam. Dan beberapa nabi lain juga lahir di Syam. Negeri Syam disebut negeri akhir zaman, seperti yang dikabarkan Rasulullah SAW. Manaratul Bayda atau menara putih di salah satu masjid agung di Damaskus akan menjadi tempat turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Sekelompok dari umatku senantiasa memperjuangkan perkara benar. Mereka menang melawan musuh-musuh mereka, dan aku sangat berharap kalian menjadi penduduk Syam." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, Gua Hiro. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad semakin gelisah memperhatikan hakikat kehidupan dan kondisi masyarakat di sekitarnya yang penuh dengan kejahilian. Beliau sering merenung selama 10 malam, 20 malam, atau bahkan sebulan penuh di Gua Hiro. Sesekali, beliau pulang untuk bertemu keluarganya dan mengambil perbekalan. Hari Senin, bulan Ramadan, tahun ketiga berkhalwat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun lebih 6 bulan. Gua Hiro terletak di Jabal Nur, sekitar 3,2 km dari kota Mekah. Gua Hiro adalah gua kecil, panjangnya hanya 1,8 meter, lebarnya sekitar 0,8 meter. Gua itu hanya cukup untuk duduk 4 atau 5 orang. Yang keempat, Darul Arqam. Wahyu kedua yang diterima Rasulullah SAW adalah Al-Quran surat Al-Mudassir ayat 1-5 yang berisi perintah untuk mulai mengajak orang memeluk Islam. Orang-orang pertama yang memeluk Islam dikenal dengan istilah As-Sabiqun Al-Awwalun yang jumlahnya mencapai 130 orang. Saat itu Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi agar penduduk Mekah tidak terkejut dan tidak melakukan perlawanan dengan keras. Ibarat sebuah rumah, fondasi harus dibangun dengan sangat kuat agar rumah itu kokoh, kuat, dan mampu menaungi banyak orang. Demikian halnya dakwah Islam. Rasulullah SAW menyiapkan para sahabat dengan mendidik mereka secara langsung. Rumah Arqam bin Abi Arqam dipilih oleh Rasulullah SAW untuk berkumpul, mengajarkan Al-Quran dan dasar-dasar agama Islam. Tempat itu letaknya strategis di kaki Bukit Sofa, jauh dari pantauan musuh. Yang kelima, Bukit Sofa.
3 tahun lamanya Rasulullah SAW mengenalkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Lalu turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan secara terang-terangan. Saat itu barisan kaum muslimin sudah semakin kokoh. Rasul SAW mengumpulkan Bani Hashim. Jumlah mereka sekitar 45 orang. Setelah itu, pada suatu siang, Rasulullah SAW mendaki Bukit Syafa dan menyebut nama-nama suku Quraisy satu persatu. Paman Rasulullah SAW, Abu Lahab, langsung menentang yang disampaikan beliau. Allah Subhanahu wa taala pun melaknat Abu Lahab dengan menurunkan Al-Quran surat Al-Lahab. Bukit Syafa saat itu sering digunakan oleh para penduduk Mekah sebagai tempat untuk mengumumkan hal-hal yang penting. Letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Bukit Syafa juga merupakan tempat pelaksanaan salah satu rukun ibadah haji dan umrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Yang keenam, Masjidil Aqsa. Salah satu mukjizat besar yang diterima Rasulullah SAW adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Quds atau Baitul Maqdis. Mi'raj adalah peristiwa berikutnya, yaitu dinaikkannya Rasulullah SAW menuju 7 lapisan langit hingga Sidratul Muntaha, lalu ke Baitul Ma'mur dan naik lagi hingga bertemu Allah yang Maha Besar. Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam. Rasul SAW salat 2 rakaat dan menjadi imam bagi para nabi pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Masjidil Aqsa sangat istimewa. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, pergi ke masjid manapun, tidaklah dianggap bernilai lebih kecuali ketiga masjid, yaitu masjidku, Masjid Nabawi, Masjidil Haram di kota Mekah, dan Masjidil Aqsa. Kubah Syakhrah atau kubah batu adalah sebuah bangunan persegi 8 berkubah emas yang terletak di tengah kompleks Masjidil Aqsa. Kompleks ini sendiri berada dalam tembok kota lama Yerusalem. Kompleks Masjidil Aqsa disucikan dalam agama Islam. Yang ketujuh, Gua Thur. Ketika Rasulullah SAW menerima perintah untuk berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW meninggalkan rumah beliau pada malam 27 Safar menuju rumah sahabat terbaiknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk selanjutnya menuju Gua Thur. Gua Thur adalah gua kecil yang terletak di jalur selatan Mekah menuju Yaman, sekitar 4 km dari Masjidil Haram. Gua Thur terletak di Bukit Thur yang tinggi, terjal, sulit didaki dan berbatu. Rasul SAW berjalan berjinjit tanpa alas kaki agar tidak meninggalkan jejak hingga kaki beliau terluka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun menggendong beliau hingga mulut gua. Orang Quraisy sebenarnya berhasil menyusul Rasulullah SAW ke Gua Thur. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengisahkan, saat itu aku bersama Rasulullah SAW di gua. Aku mendongakkan kepala dan bisa melihat kaki-kaki orang Quraisy yang memburu kami. Aku berbisik kepada beliau, duhai Nabi Allah, kalau ada satu dari mereka yang menunduk, mereka pasti melihat kita. Beliau menjawab, tenanglah wahai Abu Bakar, kita memang berdua, tetapi yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ke-8 yaitu Kuba. Setelah melewati perjalanan hijrah yang begitu berat, Rasulullah SAW tiba di Kuba, perkampungan di pinggir Madinah. Beliau tinggal di sana hingga 4 hari lamanya. Di Kuba, Ali bin Abi Thalib berhasil menyusul rombongan Rasulullah SAW
setelah dia mengembalikan barang-barang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Kuba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Kulthum bin Hadl. Beliau mendirikan fondasi Masjid Kuba lalu salat di situ. Masjid Kuba digambarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama. Adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Firman Allah ini termaktub dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108. Keistimewaan Masjid Kuba salah satunya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu berkunjung ke Masjid Kuba dan mengerjakan sholat 2 rakaat, dia akan memperoleh pahala seperti pahala umrah. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Yang kesembilan adalah Madinah. Sebelumnya, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Setelah Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan dari Kuba menuju Yathrib, orang-orang menyebut Yathrib dengan sebutan Madinatul Rasul atau Madinah. Yathrib berasal dari kata Tathrib yang artinya celaan atau Tharab yang artinya hancur. Oleh karena itu, Rasulullah SAW lebih senang menyebutnya dengan nama Madinah. Hadis riwayat Ibnu Hisham dan Ibnu Majah. Sesampai di Madinah, Rasulullah SAW singgah di tempat unta beliau berhenti, yaitu di wilayah Bani Najjar. Di tempat itu pula dibangun Masjid Nabawi sebagai pusat komunikasi, sosialisasi, dan pusat pemerintahan. Rasulullah SAW tinggal di Madinah hingga beliau wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Saat itu beliau berusia 63 tahun. Yang ke-10, Padang Arafah. Sebelum wafat, Rasulullah SAW melakukan haji wada atau haji perpisahan. Beliau menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh di Padang Arafah di hadapan 144.000 kaum muslim. Kubah untuk beliau telah terpasang di Namira. Beliau menunggang Qaswa, unta kesayangan beliau, menuju Arafah. Arafah merupakan tanah datar yang dikelilingi bukit berbatu. Bentuk lokasi Arafah bagaikan busur yang sangat besar. Tadi busurnya adalah di Wadi Urana. Dahulu, Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa juga dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah di Padang Arafah. Puncak ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah. Jutaan kaum muslim setiap tahun berkumpul di Padang Arafah, hingga Arafah sering disebut dengan simulasi berkumpulnya manusia pada hari kebangkitan setelah kematian di Padang Mahsyar. Alhamdulillah anak-anakku, itulah cerita dari Ustadz tentang tempat-tempat bersejarah. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa tulis judul literasi hari ini, tulis tokoh jika diperlukan, dan silakan kalian tulis isi dari cerita yang Ustadz bacakan tadi. Jika belum faham, silahkan bisa diputar berulang-ulang kembali video ini. Jangan lupa tetap bahagia dan selalu semangat belajar di era pandemi COVID-19 ini. Salam semangat selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.